Seniman lukis, Imade Dolar Astawa, menggelar pameran tunggal mengambil tema Layer Dimension, dengan menampilkan 17 karya lukisnya yang akan berlangsung sampai akhir bulan Oktober tahun 2024, di Santrian Art Gallery, Gria Santrian Abik Resort and Spa, Sanur, Denpasar, tanggal 20 September tahun 2024. Lukisan yang ditampilkan memiliki aliran abstrak, yang terinspirasi dari pengamatannya terhadap rangkaian tahapan-tahapan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Inspirasi ini timbul dari hasil pengamatan saya dari ritual yang sehari-hari dilakukan. Prosesi kejadian di hari purnama itu dengan cara yang berbeda. Mungkin sebagian orang menikmati bulan atau melakukan ritual itu dengan simbol-simbol cahaya apa semua. Di sini saya juga ingin tampilkan itu lewat garis, lewat komposisi dan lewat warna. Nah, saya membayangkan ini adalah sebuah ranting, sebuah pohon, sebuah kehidupan sosial yang disinari pada saat bulan purnama. Dan saya tangkap seperti ini, energi itu seolah benda yang mati pun dikenal tertimpa dengan sinar matahari itu akan menjadi sesuatu yang hidup. Nah, hal inilah yang membuat menarik bagi saya, makanya ritual full moon itu saya buat seperti ini. Dan saya beri judul ritual full moon. Artinya dalam purnama itu kita melakukan ritual seolah dengan terpaan sinar full moon itu, bulan itu sesuatu lebih hidup, memberikan kehidupan buat kita. Inilah simbol-simbol yang saya tampilkan dari ranting-ranting yang kelihatan mati tapi ada energi. Sedikit ada ornamen. Kalau abstrak itu betul-betul tanpa bentuk. Ini masih disebut abstraksi, saya sebutnya. Abstrak. Pameran ini pameran tunggal Pak ya? Ya, ini pameran tunggal saya yang berjudul Layer Dimension. Layer Dimension. Ya, ya. Layer ya, yang berlapis-lapis, ya, ruang dan waktu, ya kan gitu. Ya. Dalam konteks itu sebagaimana layaknya kita sebagai pelaku umat Hindu yang melakukan ritual itu saban hari yang saya anggap itu layer dan berhari-hari dan berstruktur dia. Ya kontinu, kemudian dalam proses persiapan pun begitu. Lapis demi lapis. Tidak cukup lihat sekali, tapi lapis ada tahapan-tahapan. Nah, begitu pun dalam konteks saya berkarya. Dan hal itu saya pakai metode dalam proses penciptaan karya saya sendiri. Sudah mulai kapan berkarya? Karya ini mulai kapan? Oh, karya ini yang memang dipamerkan ini ada dari tahun 2022, 2023 ada, tapi yang lebih banyak dari tahun 2024. Ada ini semua. Ada berapa karya nih Pak? Yang ini di pameran sekarang ada 17 karya. Ya. Temanya napi yang lalu nggak Pak? Temanya beragam ya tentang ritual yang kita lakukan di Bali. Yang diklaim dengan judul Layer Dimension. Yeah. Napi gininya Pak ngangkat di ritual nih itu karena saya terinspirasi karena memang setiap saat saya lakukan hal itu. Dari kebiasaan saya menjadi seorang pemimpin di salah satu pura bendesanya. Nah, disinilah yang memberikan pengaruh, memberikan inspirasi, sehingga ide ini muncul. Ya, dari rutinitas. Ya, kan setiap upacara dia kan sering sekali ya saya terlibat dalam persiapan itu, dalam penyelenggaraannya, ada semuanya akhirnya karena sering sekali saya lakukan hal itu, dan akhirnya ini saya menemukan sesuatu. Tidak hanya sekedar laku, saya menemukan rasa sesuatu yang memang menggugah perasaan saya sehingga itu tertuang pada karya-karya saya sekarang. Banyak cerita ada di dalamnya. Ya seperti ini dan saya bilang kayak ini kan judulnya ritual pohon. Ritual pohon orang kalau di Bali melakukan ada tumpak uduh namanya itu. Dia berbicara dengan pohon.
Seolah-olah itu hidup, itu real, apa, padahal pohon itu diem aja. Tapi dia seolah-olah pohon itu bisa bicara. Nah disinilah abstrak yang saya temukan, tapi transfer rasa ini yang saya ingin tampilkan di kanvas. Makanya makanya keriangan di sana muncul, kesenangan, sukacita pemilik pohon itu saat itu melakukan harapannya, kan ada muncul di sana yang sana. Itulah energi itu saya tangkap dan saya tampilkan di kanvas dalam bentuk visualisasi. Ya, visualisasi saya lakukan dengan garis, dengan warna, dengan komposisi. Dan seperti ini kan ini cukup riang, adem nggak ada, tetapi enjoy nggak ada, harapan penuh, harapan ada. Itu saya wakilkan dengan warna dan komposisi. Mudah-mudahan itu bisa ditangkap gitu, harapan saya. Tapi kalau saya memberikan ruang bebas kepada audiens untuk menafsirkan karya saya itu layak, dan saya berikan, saya tidak otoriter, ini harus begini, dan itu dari saya, ini idenya, ini inspirasinya begini. Sekarang abstrak itu kan bisa ditafsirkan banyak oleh audiens, oleh penikmat, memberikan ruang bebas lah, daya tafsir. Untuk Bapak ini, bagaimana cara mengintegrasikan antara lukisan dengan kehidupan sosial, apakah bisa? Bisa. Bagaimana cara bagaimana saya melakukan ritual itu, begitulah saya melukis. Saya alami sendiri, oh ini saya rasakan sendiri. Gitu loh, gimana kayak misalnya nari tarikan, nggak gitu. Itu sebagai metode saya, karena itu berinspirasi. Oh, saat orang naruh ini saya taruh, soalnya kayak mampu saya gitu kan. Itu satu karya Pak, kira-kira berapa lama? Itu tidak tentu karena selesainya bisa cepat, bisa lama. Bisa sehari, bisa setengah hari, relatif kondisi ya, hati gitu. seperti saya bilang tadi, satu gores dianggap sudah selesai oleh orang kan gitu. Menurut Bapak, apakah semua orang itu bisa melukis seperti ini, Pak? Sama seperti menyanyi, siapa yang tidak pasti udah sering kan orang lain bisa menyanyi, mandi nyanyi, berarti kan bisa nyanyi. Cuman profesional tidak. Semua orang bisa, cuma tidak profesional. Melukis, menggambar, semua orang bisa. Kamar kayak nyanyi, Anda kan sering nyanyi di kamar mandi. Berarti boleh diartikan itu latihan, Pak ya? Iya, latihan, kan daya tangkap, imajinasi, akan itu menjadi profesional. Itu saya pikir setiap orang bisa melukis.